Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evatur Ahmad Bahar, Fakultas Kehutanan Universitas Munawarman. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian oleh Galih Dian Pratama dengan NIM 14040151251. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Munawarman yang berjudul Kualitas WPC Wood Plastic Composite dari kayu sengon Valcataria molucana Mic berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen PP dan biji plastik polietilen PE. Bab 1. Pendahuluan. Kebutuhan hasil hutan berupa kayu dan berbagai produk lanjutannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologinya. Di sisi lain, persediaan kayu secara nyata semakin menipis dengan pesatnya penebangan hutan produktif yang tidak diimbangi dengan keberhasilan penanaman kembali. Kondisi ini diperparah dengan adanya penjarahan hutan yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan mensubstitusi penggunaan kayu yang selama ini oleh produk komposit dari bahan-bahan bukan berkayu yang masih terbatas atau belum optimal pemanfaatannya. Untuk menutupi permintaan kayu yang semakin harinya meningkat tanpa mengurangi kualitasnya secara optimal, kegiatan eksploitasi hutan yang terus-menerus juga dapat menyebabkan potensi hutan cenderung semakin menurun. Penurunan potensi hutan alam ini memerlukan suatu tindakan yang bijaksana dalam tindakan pengelolaan hutan. Mu'ad 2016. Saat ini, penggunaan plastik sebagai material utama pada berbagai jenis produk kebutuhan manusia, terutama pada kota-kota besar seperti Samarinda, sudah bukan hal baru lagi. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat telah banyak mendorong munculnya penemuan-penemuan baru, terutama pada jenis plastik dan produk-produk yang berasal dari plastik. Bahkan dalam keseharian, plastik dapat ditemui pada hampir semua barang yang digunakan manusia, misalnya botol minum, pembungkus makanan, gelas kemasan minuman, alat rumah tangga, dan sebagainya. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen PE terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon Valcataria molucana Mic. 2. Tujuan. Untuk mengetahui pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik terhadap kualitas papan plastik polietilen PE dari serbuk kayu sengon. Hasil yang diharapkan yaitu memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropilen PP dan polietilen PE terhadap kualitas WPC Wood Plastic Composite atau papan plastik serbuk kayu sengon. Bab 2. Tinjauan pustaka. WPC Wood Plastic Composite atau papan plastik komposit. WPC adalah suatu produk komposit yang ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau filler dengan plastik termoplastik sebagai matriks. Komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersamaan. Han 1990 dalam Mu'ad 2016. Keunggulan dan kegunaan WPC. Keunggulan produk WPC ialah biaya produksi lebih murah, bahan baku melimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable. Produksi WPC dapat digunakan pada komponen interior kendaraan,
baik itu mobil, kereta api, pesawat terbang, perabotan rumah tangga, komponen bangunan seperti jendela, pintu, dinding, lantai, dan jembatan. Limbah kayu. Limbah dari hasil penggergajian. Penggergajian adalah kayu yang tersisa akibat proses penggergajian yang menurut bentuknya dapat berupa serbuk gergaji, sabetan, potongan-potongan, dan serutan. Karena limbah dari hasil penggergajian cukup besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan papan plastik komposit. Terakhir, risalah plastik. Plastik merupakan suatu bahan polimer yang tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu suatu polimer rantai panjang sehingga bobot molekulnya tinggi, di mana atom-atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain. Bab 3. Metodologi penelitian. Pertama, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulan untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Tempat penelitian yaitu Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Alat. Peralatan yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama, peralatan penyiapan bahan baku, itu ayakan, terpal, karung, plastik, oven, neraca, ember, dan gunting. 2. Peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 cm dikali 32 cm dikali 0,6 cm, stik pembatas aluminium foil, mesin press simple cam, dan gergaji bundar. 3. Peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika, yaitu oven, desikator, bak rendaman, universal testing machine atau UTM, neraca penimbang, dan kaliper. Bahan penelitian. Bahan penelitian yaitu limbah gelas plastik air mineral yang diperoleh dari hasil pengumpulan. 2. Biji plastik polietilen PE yang dibeli dari pabrik PT Sumber Plastik Sidoarjo. 3. Serbuk gergajian kayu sengon yang diayak. Persiapan bahan baku. Yang pertama, serbuk kayu sengon, Valcataria molucana Miq. Serbuk sengon hasil limbah penggergajian diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mes. Lalu serbuk dijemur untuk mendapatkan serbuk sengonnya dalam keadaan kering, udara, atau kadar air sekitar 10-15%. Kedua, polipropilen, PP, limbah plastik air mineral. Limbah plastik dicacah hingga dengan ukuran 5 mm dikali 5 mm atau ukurannya relatif seragam. Polietilen dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granula, di mana jenis polietilen yang dipakai yaitu LDPE, Low Density Polyethylene. Pembuatan papan plastik WPC, Wood Plastic Composite. Perhitungan bahan baku, itu papan plastik yang akan kita buat berukuran 32 cm dikali 32 cm dikali 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk kayu adalah 70% banding 30%, yaitu 70% untuk plastik dan 30% untuk serbuk kayu, di mana komposisi campuran plastik dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu dilakukan dengan 5 perlakuan dengan komposisi plastik yang berbeda-beda antara plastik polipropilen dan polietilen. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Kerapatan papan plastik yang diinginkan adalah 0,7 gram cm kubik
Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu papan plastik dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu volume dikali kerapatan. Keterangan, WC adalah berat papan, volume adalah panjang kali lebar kali tebal papan, BP atau berat plastik, BKO, berat serbuk sengon kering tanur. Jumlah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan WPC dengan perbandingan rasio 70% banding 30% bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu perlakuan pertama, plastik polipropilen memiliki berat 301,056 gram, sedangkan plastik PE 0 gram, serbuk sengon 30% yaitu 129,024 gram. Perlakuan kedua, plastik polipropilen 225,792 gram, plastik polietilen 75,264 gram, serbuk sengon 129,024 gram. Perlakuan C 150,528 gram pada plastik polipropilen dan 150,528 gram plastik polietilen dengan serbuk sengon sebesar 129,024 gram. Perlakuan keempat, plastik polipropilen 75,264 gram, plastik polietilen 225,792 gram. Serbuk sengon 30%, yaitu 129,024 gram. Dan perlakuan E dan yang terakhir, plastik polipropilen 0 gram dan plastik polietilen 301,056 gram. Serbuk sengon sama dengan yang lain, yaitu 129,024 gram. Pencampuran. Setelah bahan baku ditimbang, lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan, meliputi 3 bagian plastik dan 2 bagian serbuk secara manual. Diharapkan agar antara serbuk dan plastik dapat distribusi secara merata. Papan plastik yang akan dibuat yaitu 32 x 32 x 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk sebesar 70% dibanding 30%, yang kemudian dikempa dengan suhu sebesar 180 derajat Celcius dan diberi dengan tekanan sebesar 30 bar selama 20 menit. Pencetakan papan. Setelah melakukan proses pencampuran selesai, kemudian campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang di bawahnya diberi alas penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberi tekanan awal. Cetakan dilepas setelah diberi tekanan awal. Sisi mat diberi pengganjal besi setebal 0,6 cm dan bagian atasnya ditutup dengan plat penutup setelah dilapisi aluminium foil agar tidak melekat pada plat. Pengempaan. Cetakan yang berisi serbuk kayu sengon dan plastik yang telah berisi mat dimasukkan ke dalam mesin pres yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar. Pencampuran plastik disesuaikan rasio pencampuran. Selanjutnya yaitu conditioning atau pengkondisian. Setelah dilakukan proses pengempaan panas, lembaran papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelekukan atau spring back. Kemudian disimpan dalam suhu kamar selama
kurang lebih 1 minggu. Pengkondisian bertujuan untuk menyeragamkan kadar air papan dan melepaskan tegangan sisa yang terdapat pada lembaran karena pengepresan. Selanjutnya yaitu pemotongan. Papan plastik dipotong menjadi contoh uji menggunakan gergaji bundar. Bentuk dan ukuran contoh uji mengikuti standar JIS A nomor 5908/2003. Sebelum pengujian, contoh uji dimasukkan ke dalam ruang konstan dengan suhu 20 kurang lebih 1 derajat Celcius dan kelembapan 65 lebih kurang 3% agar tercapai kadar air normal yang memenuhi syarat standar pengujian. Ukuran-ukuran contoh uji disesuaikan dengan standar pengujian seperti gambar berikut. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yaitu pertama akan kita bahas sifat fisika pada wood plastic composite, papan plastik. Sifat fisika meliputi yaitu kerapatan, kadar air, penyerapan air, dan pengembangan tebal yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kerapatan. Kerapatan wood plastic composite, papan plastik yang diharapkan adalah 0,7 gram cm kubik. Dapat kita lihat di sini pada perlakuan A yang mana 100% polipropilen dan 0% polietilen. Di sini memiliki kerapatan 0,8 gram per cm kubik. Pada perlakuan B, yaitu 75% polipropilen dan 25% polietilen, memiliki kerapatan 0,83 gram. Pada perlakuan C, dengan komposisi plastik 50% plastik polipropilen dan 50% plastik polietilen, yaitu 0,84 gram cm kubik. Pada perlakuan 4 didapatkan 0,84 gram per cm kubik dan perlakuan terakhir didapatkan 0,85 gram per cm kubik. Dari data tersebut didapatkan nilai rata-rata kerapatan papan plastik dari kayu sengon berbeda-beda perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Kadar air. Kadar air adalah banyaknya air dalam kayu atau produk kayu. Pada perlakuan pertama, didapatkan kadar air 11,91%. Pada perlakuan kedua, kadar airnya 11,86%. Perlakuan C atau yang ketiga, memiliki kadar air 11,77%. Perlakuan D 11,32% dan perlakuan E dan yang terakhir yaitu 11,15%. Nilai rata-rata kadar air papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Tiga, penyerapan air. Penyerapan air merupakan sifat fisika yang mencerminkan kemampuan papan partikel untuk menyerap air selama direndam di dalam air selama 24 jam. Penyerapan air memiliki satuan persen. Pada perlakuan A atau yang pertama, memiliki penyerapan air 28,60%, perlakuan B 19,55%, perlakuan C 18,24%, perlakuan D 15,53%, dan perlakuan E 13,87%. Yang keempat atau yang terakhir pada pengujian fisika itu pengembangan tebal. Pengujian pengembangan tebal dilakukan untuk mengetahui perubahan dimensi papan dengan bertambahnya ketebalan dari papan tersebut. Pengembangan tebal memiliki satuan persen. Perlakuan A yaitu 5,67%, perlakuan B 4,60%,
Perlakuan C 4,14%, perlakuan D 3,81%, dan perlakuan E 2,67%. Pengujian yang kedua yaitu sifat mekanika papan plastik. Sifat mekanika papan plastik dibagi menjadi 3, yaitu pengujian MOE, MOR, dan IBS, yang akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, MOE, yaitu Modulus of Elasticity. Modulus Elasticity atau MOE menunjukkan sifat elastisitas suatu material termasuk papan plastik atau ukuran ketahanan papan untuk mempertahankan bentuk yang berhubungan dengan kekakuan papan. Pada perlakuan A, MOE didapatkan 1204,194 N per milimeter persegi. Pada perlakuan B, yaitu 744,270 memiliki MOE. Perlakuan C memiliki MOE sebesar 547,3 N per milimeter persegi. Pada perlakuan D memiliki MOE 457,61 Newton per milimeter persegi. Perlakuan terakhir memiliki MOE sebesar 290,304 Newton per milimeter persegi. Nilai rata-rata modulus elastisitas atau MOE papan plastik serbuk sengon dengan rasio campuran plastik PP dan plastik PE. Yang kedua, keteguhan patah. Keteguhan patah atau dapat disebut modulus of rupture MOR merupakan besaran dalam bidang teknik yang menunjukkan beban maksimum dapat ditahan oleh material, termasuk dalam hal ini papan plastik persatuan luas sampai material itu patah atau sampai batas maksimum. Pada perlakuan pertama, didapatkan MOR sebesar 32,082 Newton per milimeter persegi. Perlakuan B, didapatkan MOR sebesar 24,203 Newton per milimeter persegi. Perlakuan C, didapatkan MOR sebesar 17,732 Newton per milimeter persegi. Perlakuan D, didapatkan MOR sebesar 13,715 Newton per milimeter persegi. Dan perlakuan terakhir yaitu didapatkan MOR sebesar 8,206 Newton per milimeter persegi. Nilai rata-rata MOR papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan plastik PE. Yang ketiga, yaitu IBS atau keteguhan tarik tegak lurus permukaan. Merupakan salah satu sifat mekanis dari papan plastik yang menunjukkan besarnya nilai daya rekat dan ikatan antara bahan penyusun yang dapat dipadukan dalam pembentukan papan plastik. Pada perlakuan pertama didapatkan IBS sebesar 0,126 Newton per milimeter persegi. Perlakuan B didapatkan 0,138 Newton per milimeter persegi. Perlakuan ketiga atau yang C didapatkan IBS sebesar 0,189 Newton per milimeter persegi. Perlakuan D didapatkan IBS sebesar 0,217 Newton per milimeter persegi. Perlakuan E didapatkan sebesar 0,271 Newton per milimeter persegi. Nilai rata-rata IBS papan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik polipropilen dan polietilen. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan yaitu berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E
yaitu 0% polipropilen, banding 100% polietilen, yaitu 0,83 gram per milimeter kubik. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E juga, yaitu 0% PP dibanding 100% PE, yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E, 0% PP, dan 100% PE, yaitu 13,87%. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E, yaitu 0%, yaitu didapat 2,67%. IBS rataan tertinggi terdapat perlakuan E, yaitu 0,71 Newton per milimeter persegi. Komposisi campuran papan WPC, papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C, yaitu 50% polipropilen dan 50% polietilen. Ketiga, hasil analisis keragaman ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC, wood plastic composite memenuhi standar SNI nomor 93 strip 2105 tahun 1996 dan GIS A dengan nomor 5908 tahun 2003, kecuali nilai MOE dan IBS perlakuan A dan B. Saran: disarankan rasio dalam pembuatan papan plastik pada penelitian ini menggunakan perlakuan C, yaitu 50% PP dan 50% PE, karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan, dan relatif menghemat bahan baku yang digunakan. 2. Dalam pemilihan bahan baku, terutama biji plastik polietilen, yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis, sehingga pada saat pembuatan papan plastik, penyebaran plastik PE lebih merata dan papan yang dihasilkan lebih baik lagi. Namun untuk bahan baku polipropilen, PP, ukurannya sudah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan dalam pembuatan selanjutnya adalah suhu pengempaan. Jika memakai bahan baku polipropilen. 3. Dalam pemilihan bahan baku, terutama plastik PP, dari plastik bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran, sehingga akan diperoleh kualitas plastik yang baik dan potongan plastik sekecil mungkin dan seragam. Sebaiknya perlu diperhatikan dalam proses pencampuran, percetakan, serta pengkondisian untuk mendapatkan papan WPC yang terbaik. Saran terakhir yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu, besar tekanan, dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.